Halo guys, kembali lagi dari Tutorial Teknik Drawing. Kita akan belajar AutoCAD 2024 untuk pemula teknik mesin. Di sini kita akan membahas cara dasar perintah 3 dimensi untuk yang sering digunakan untuk teknik mesin ya khususnya. Kita langsung aja pilih New di sini. Nah, di sini kan tampak 2 dimensi ya guys. Kalau baru buka, nah cara mengubah menjadi 3 dimensi dia unsur view, kita klik di sini, terus ke SW Somatic kita pilih. Nah dia 3 dimensi tampilannya seperti ini. Di sini saya ada modulnya ya guys, untuk takutnya saya ada yang ketinggalan, jadi di sini kita cari yang pentingnya aja, yang sering digunakan. Nah, ini adalah box ya. Box adalah perintah 3D yang berfungsi untuk membuat berbentuk kotak ya seperti itu. Jadi kita seperti ini nih. Di sini kita box. Nah, seperti ini ya guys ya. Ini kayak gini boxnya. Ini kita dua weight-nya kita ubah menjadi swing. Nah, seperti ini ya, biar kelihatan tebalnya. Kayak gini doang ya untuk box dan sebagainya. Terus kita akan lihat lagi. Di sini cylinder dia sama kayak box ya. Cylinder adalah perintah 3D yang berfungsi untuk membuat objek cylinder sama kayak box, cuma dia kan kotak, ini kan bulat seperti itu. Ini kan seperti kalau yang ini karena adalah perintah 3D yang berfungsi untuk membuat objek kerucut seperti itu ya, sama bikin kayak gini. Kita di sini blok ada kona, klik di sini, terus berapa diameternya dan radiusnya berapa, tinggal tekan ke atas. Tinggal di sini kita sering seperti ini, tarik ya guys, kalau sesuai yang diinginkan seperti itu. Terus kita lanjut ke modul utamanya. Nah, di sini hampir sama ya kayak yang ini ya guys ya. Jadi kita cari yang pentingnya aja, ini enggak terlalu penting. Kalau ini juga enggak terlalu penting. Nah, ini untuk yang penting ya. Ekstra adalah perintah 3D molding yang berfungsi untuk merubah objek 2D menjadi 3D dengan cara memberikan ketebalan pada objeknya. Ke contoh ya, buat ini apa objeknya, enter pilih objek ke rutenya, enter tarik dan ke klik masukin nilai ketinggiannya dan enter. Jadi kita bikin seperti ini, kita delete dulu yang bagian ini, kita bikin dulu line seperti ini ya. Nah seperti ini, tadi itu perintah apa namanya, perintah kita geserin dulu sini, perintah ekstra ya guys ya. Nah perintahnya ini ya guys ya. Untuk perintahnya kita bikin dulu seperti kayak balok kayak gini untuk line-nya. Ini kayaknya kalau bikin line ini kita harus nyatu dulu ya satu objek. Kalau nggak nyatu dia nggak akan ubah menjadi 3 dimensi. Harus nyatu, harus pas ya. Pas nggak ini? Nanti nggak pas lagi. Oke, udah pas. Nah kalau udah pas tinggal kita akan langsung aja di start. Nah di ekstra dia nggak akan mau ya guys ya kalau di ekstra. Nah kenapa nggak mau? Coba di sini dijelasin nggak dia? Di enter pilih objek rutenya, dia tidak ngejelasin cara itunya. Cuma sebelum kita di ekstra dia ada perintah lagi ya guys ya, ada perintah lagi. Nah perintahnya apa? Dia sebutnya region. Perintah region itu dia buat mengubah menjadi 3 dimensi atau buat menyatukan objek ini. Ya guys ya, semua objek ini dia nyatu dia guys ya, walaupun 2 dimensi tapi nyatu di objeknya, dia menggunakan perintah region seperti ini. Klik kanan. Nah, kalau udah seperti ini dia udah menjadi nyatu ya objeknya, terus langsung ekstra, baru ke atas klik kanan enter. Nah baru bisa ya guys untuk perintahannya. Di sini tidak dijelasin ya caranya. Oke, kalau udah seperti ini kita lanjut ya guys. Kalau ini seperti ini kan bisa naik turun ya, kiri kanan dan seperti ini ya, lebar seperti itu. Tinggal kita lanjut ke tahap reviewnya. Review adalah perintah 3D molding yang berfungsi untuk rotasi objek 2D sehingga menjadi objek 3D. Nah maksudnya kita bikin objek, kita delete dulu seperti ini. Kita bikin ibaratnya kita bikin sub lah, atau ada berlubangnya sub ya. Seperti ini ya, kita bikin sedikit sama kayak yang tadi. Kita bikin seperti ini. Nah, terus posisinya diameternya pengen berapa di sini? Contoh kita deketin dulu deh ya. Deketin. Nah, seperti ini. Contoh kita diameternya taruh 20 dibagi 2 jadi berapa? Kita ngambil separohnya dulu aja ya. 20 diameter dibagi 2 jadi 10. Taruh di sini 10. Enter. Terus kita
10 kekecilan ya guys ya. Berapa nih? Kita bikin 60 aja, 60 atau 50 enter. Kalau 50 kan 100 ya guys ya, 100 bagi 2 jadi 50. Jadi seperti ini kita bikin, pasin ke sini. Mau kurang mau lebih nggak apa-apa. Ini kan buat garis bantu doang, buat diameternya, buat diameter belubangnya. Kalau nggak mau diameter belubang bisa juga, tapi contoh dulu seperti ini. Kita ada diameter tadi itu diameter 100 ya guys, dibagi 2 jadi 50. Baru tadi itu menggunakan perintah apa? Sorry ya guys ya kalau bahasa Inggrisnya kurang ngawur. Terus kita gunakan di sini ekstra, klik di sini. Cari yang namanya tadi revolution atau kita ketik ya guys ya, bisa diketik juga. Kalau nggak nemu seperti ini klik. Terus ininya blok. Oke. Tapi sebelum di blok, sebelum memerintahkan kayak ini sama juga ya, harus di region dulu. Kenapa harus di region? Dia posisinya dia buat mendebelin ya. Kalau nggak di region dia nggak akan tebal, dia posisinya bisa mengubah menjadi tiga dimensi tapi kopong dalamannya itu ya guys ya, kopong. Jadi nggak apa ibaratnya, nggak berisi lah ibaratnya, kopong gitu. Ya harus di region dulu. Nah seperti ini. Kalau di region baru kita gunakan yang namanya open. Kita klik di sini, klik kanan, enter, baru ke sini ke garis bantu objek seperti ini. Klik kanan, enter. Nah seperti ini ya untuk posisi region. Terus kita lanjut lagi. Takutnya kalau nggak mau ada diameternya, klik kanan. Terus kita gunakan front lagi. Kliknya di sini guys ya, enter. Kliknya di sini objeknya. Seperti ini, enter. Nah seperti itu ya, itu saya sering menggunakan ya bagian ini ya, sering menggunakan kalau kalian lihat tutorial sebelumnya, sering ngikutin lah tutorial saya atau video saya, pasti sering saya gunakan ini, cara ini. Terus kita lanjut lagi ke tahap berikutnya, ini sweeping ya. Bagian sweeping adalah perintah 3D yang berfungsi untuk membuat objek 2D mengikuti objek 2D lainnya sebagai alur atau sebagai ulir ya, helik ya disebutnya, buat pinta helik dulu. Dan seperti contoh kita bikin helik dulu. Nah kalau nggak ada helik kita tinggal tulis saja helik, atau di sini kita ke drawing atau drawing gitu, well. Terus kita di sini ada helik, klik. Terus di sini diameternya pengen berapa? Kalau diameternya pengen ibaratnya 100 apa 200 kan kalau dibagi 2, kalau di lingkaran itu jadi taruhnya 100. Ini diameter 200 ya guys. Terus klik lagi sekali lagi 100 biar ngepasin dia. Nah, seperti ini ya. Terus jaraknya pengen berapa ibaratnya, berapa ratus ibaratnya. Contoh lah kita ini kan posisinya masih renggang nih, fairnya itu pengen dideketin atau pengen nggak terlalu renggang. Nah caranya gimana? Tinggal kita tulis T, enter. Terus kita kasih sekitar 5, enter. Nah dia kalau masih renggang juga kita T lagi, contoh 10. Soalnya ini gede ya guys ya, gede jadi bikin 10. Nah seperti ini ya, dia udah nggak terlalu renggang. Contoh kita bikin 400 ketinggiannya milimeter. Nah seperti ini. Terus kita lihat lagi dari panduannya di sini mau ubah menjadi 3 dimensi. Nah bentuk seperti ini. Nah caranya kita bikin ini kan spring ya atau pair ya, bikin pair. Kita gunakan garis bantu atau garis kita lingkaran. Lingkaran ini jangan bikin diklik di sini atau di luar juga nggak masalah. Tapi posisinya dia jangan lebih besar dari jarak ini, jarak dari lingkaran ini. Biar ketahuan tadi itu berapa, 10 ya guys ya. Kasih di sini jangan 10 bagi 2 aja, atau kasih berapa ya? Tadi kan berapa, 10. Ini jaraknya tadi kan 10 ya. Kasih 5 aja di sini. Contoh 5, enter. Kecilan nggak 5? Ini berapa sih 5 kekecilan nggak ya? Atau 50. Ini berapa sih tadi tuh di diameternya, lupa lagi diameter ininya. Contoh lah ibaratnya diameter kita bikin lah separuh kecil ini, yang penting dia nggak besar lebih di ini, lebih apa, yang penting dia nggak ada jaraknya lah dari ini. Kalau rapat dia nggak bisa ya guys ya, nggak bisa ubah menjadi 3 dimensi. Kita bikin di sini 30, enter. Nah seperti ini. Terus cara mengubah menjadi 3 dimensinya gimana? Di sini kita gunakan yang namanya sweep. Nah namanya sweep yang tadi suruh perintah, namanya sweep. Nah, klik di bagian ini dulu, klik enter, klik kanan enter, baru ke objek sininya, heliknya, klik. Tinggal tunggu prosesnya. Memang sedikit lama ya guys ya. Apakah bisa? Kalau nggak bisa biasanya dia yang error dia, soalnya jaraknya terlalu dekat ya, atau terlalu besar.
Ya tunggu ya guys, error ya. Oh dia mentarakan nggak bisa ya guys ya, ini terlalu besar, jadi kita kecilin lagi. Kita kecilin, taruh di sini sekitar 10 ya guys, 10 aja, terus 10, enter. Terus kita gunakan switch lagi, klik di sini, enter, seperti ini. Nah ini baru bisa ya guys ya, kalau kegedean memang nggak bisa dia, soalnya dia apa, ibaratnya dia sama-sama satu objeknya sama dia ya guys ya, seperti ini. Dia spring, kalau bikin baut mur dia bikin seperti ini, tapi dia bukan lingkaran, dia segitiga ya bentuknya. Oke, kita lanjut aja ke tahap berikutnya di sini terus. Nah ini loan ini penting ya guys ya untuk perintah untuk teknik mesin. Ini ada loan itu adalah perintah 3D yang berfungsi untuk menggabungkan objek-objek 2D dengan referensi yang berbeda sehingga menjadi objek 3D. Nah maksudnya itu kan di sini ada lingkaran apa sedang, lingkaran besar lah, kecil, gede seperti itu ya. Coba kita bikin seperti itu, kita delete yang ini, kita delete. Terus kita bikin lingkaran, contoh kita bikin lingkaran, kita kecil aja ya guys ya. Contoh bikin 20, enter. Nah, kita geserin dulu di sini. Nah, biar. Terus tinggal jaraknya ke sini sekitar berapa ya? Jaraknya sekitar, ini kayaknya pas ke sini. Sekitar 50 aja, 50. Enter. Terus tinggal kita bikin lagi, ini kayaknya nggak lurus ya guys ya, line-nya. Coba kita ulang lagi. Nah, 10. Berapa tadi? 50, enter untuk ketinggiannya. Terus kita bikin lagi lingkaran. Di sini kita pilih paling kecil lagi. Kita pilih paling kecil, taruh kita bikin 5. Oke. Terus kita bikin lagi ke atas, taruh atau kita copy yang ini. Seperti ini. Terus bikin di sini paling besar. Contoh di sini kita kasih 40 radius ya, kalau langsung ini radius. Terus tinggal kita gunakan yang namanya perintah dari apa, perintahnya loop ya, perintahnya di sini kita cari bagian switchnya, ada klik panah bagian loop seperti ini. Kita klik bagian objek ininya, klik lagi bagian objek ininya, klik lagi bagian objek ininya, dan seterusnya seperti itu ya. Enter. Kalau udah selesai, on lagi. Nah sebenarnya seperti ini ya guys ya. Mau bikin gelas atau bikin apa, biasa gampang bikin gelas ya. Tapi kalau bikin gelas biasanya kalau bulat-bulat itu dia perintahnya bagian ini nih. Kalau bikin gelas, bikin apa ada berubahnya perintahnya ini yang sering kita gunakan. Oke, kita lanjut aja ke tahap berikutnya. Di sini ini udah ya. Kalau yang ini dia nggak digunakan, dia perintahnya kebanyakan dia teknik sipil ya guys ya. Jadi saya akan bahas. Terus di sini kita akan bahas subtract. Adalah perintah atau CAD 3D yang berfungsi untuk memotong objek 3D dengan menggunakan objek 3D yang lainnya. Nah maksudnya kita ada bendanya belum seperti ini ya, pengen dibolongin, terus menggunakan perintah nomor 2 kayak gini ya, jadi lubang. Nah perintahnya itu ini, coba kita bikin seperti kita gunakan namanya box kita bikin seperti ini contoh. Nah terus pengen berlubangin, contoh kita gunakan lagi box seperti ini boxnya. Nah, lebih besar. Terus kita pindahin ke bagian tahap ini. Nah di sini posisinya harus melebihi ini ya guys ya, melebihi benteng ini ya. Kalau nggak melebihi dia nggak bisa berlubang. Nah terus tinggal kita akan menggunakan perintah ini ya guys ya, subtract. Tinggal kita gunakan mana subtractnya yang inilah kalau nggak salah. Nah ini subtract, klik bagian posisi ininya. Klik kanan, terus bagian sini klik kanan lagi. Nah seperti ini ya posisinya. Oke, tinggal kita lanjut terus bagian tahap unionnya. Union adalah perintah 3D yang berfungsi untuk menggabungkan dua atau lebih objek 3D menjadi satu objek 3D. Nah jadi posisinya kita bikin box dulu, posisi seperti ini, bikin dua atau kita copy yang ini. Nah posisinya kalau digabungin dia kalau digabungin seperti ini dia nggak nyatu ya guys ya. Nah cara menyatuinnya gimana, kita pasin dulu ya guys ya biar lebih rapi dikit. Nah seperti inilah ini ya guys ya, dia pengen menyatu objeknya gimana. Nah kita menggunakan perintah union. Kita union di sini paling atas nih unionnya, solid union. Tinggal kita klik, terus kita blok semuanya, enter. Nah di sini udah ngeblok atau udah satu objek. Oke, kita lanjut lagi, terus bagian tahap lanjutnya. Nah, di sini juga penting ya guys ya nih.
Yang bagian internal ada perintah 3D yang berfungsi untuk memotong objek 3D. Hasil pemotongannya adalah iris dari objek pertama dan objek kedua dan seterusnya. Jadi contoh kita bikin seperti ini ya, kita zoom aja yang ini, takutnya nggak kelihatan, nggak bisa di zoom ya. Kita bikin seperti ini ya guys ya, terus ininya kan diameternya contoh bikin seperti ini, tapi pengennya seperti ini bentuknya, tapi ketebalannya seperti ini. Nah tinggal kita masukin ke nomor B kayak gini, terus kurang nomor B jadi bentuk seperti ini ya. Ukurannya ketebalannya sama yang pertama, cuma dia bentuknya sama kayak yang besar ini, menggunakan perintah enter NASA seperti itu ya. Kita akan contohin aja, kita menggunakan biar lebih bagus kita box dulu deh, kita box seperti ini. Kita gunakan Robit, terus tinggal kita bikin yang kecil aja, bikin yang kecil box, tapi kecil tipis dia ya, kecil. Dia harus melebihi ini ya guys ya, harus panjang tapi kecil ya, tipis lah ibarat, melebihi seperti ini. Kita dikit aja kasih, nah seperti ini. Terus tinggal kita kasih di sininya ada lingkaran seperti ini, terus kita lubangi menggunakan proson di sini. Nah seperti ini. Terus tinggal ininya pengen sama kayak ini gitu, berlubang ya guys ya, sama bentuk. Terus ininya kita gimana lagi ya, biar lebih kelihatan itunya hasilnya. Ini kita akan potong. Nah seperti ini ya, kita potong. Terus ininya maksudnya yang ini itu pengen seperti ini ya, ini kita ininya kita pendekin. Nah seperti ini ya, maksudnya ini bentuk ini bentuknya ini pengen maksudnya bentuknya ini pengen sama seperti ini ya, tinggal ininya kita pindahkan ke bagian tab sini. Nah terus tinggal kita pindahin ke paling bawah. Oke seperti ini ya, ini kayak gini ya, bisa dilihat. Terus kita geserin lagi, masih bawah ya guys ya, kurang taruh bawah, kita ke atasin lagi. Oke. Terus tinggal kita ininya geser ke bagian ini. Seperti inilah, harus disesain ya guys ya, harus disesain keluar seperti ini. Terus tinggal kita akan menggunakan perintah tapi itu tadi itu internal. Di sini kita klik bagian di sini ya, internalnya atau solid internal. Kita klik terus blok semuanya enter. Nah seperti ini ya, dia akan mengecil bentuknya seperti itu. Oke, tinggal kita hapus saja. Terus kita lanjut ke bagian tahap selanjutnya. Yang ini nggak terlalu penting nih, nggak terlalu, ini pemotong doang ya, atau motong doang, itu nggak terlalu, ini cuma bisa dipotong. Terus apalagi guys ya yang sering kita akan gunakan untuk teknik mesin itu, sebagai saya gunakan ya guys ya. Ini waktu udah berapa ya, udah 19, lumayan ya. Apalagi ya, saya lihat contohnya biar nggak terlalu saya bingung nanti ngejelasin apa maksudnya, mana apa aja yang harus kita jelasin gitu ya. Tapi sering saya gunakan itu ya guys ya, yang sering saya gunakan untuk 3 dimensi hanya yang saya sering gunakan sebagai contoh itu aja. Jangan lupa di sini kita coba seperti ini, saya lupa ngejelasinnya. Satu lagi yang sering saya gunakan untuk contoh kita bikin. Nah ini kita satuin dulu ya senionnya. Oke, tinggal kita hapus dulu guys. Ini posisinya pengen ininya di bawah nih. Caranya gimana? Ininya ininya dibalik di bawah gitu posisinya. Nah kita gunakan UCS ya guys. Nah UCS itu penting untuk 3 dimensi ya, perintah 3 dimensi. Kita klik di sini, terus kita gunakan yang warna merah. Klik di sini. Kalau udah merah di atas gini, kita miring seperti ini. Nah terus kelihatan dari pasnya itu dari mana? Nah kelihatan itu dari pasnya itu dari dia udah ada titik-titik ininya tuh, sambungnya seperti itu. Nah, dia udah pas lurus seperti itu ya. Untuk perintah 3 dimensi atau UCS itu sangat penting. Terus apalagi ya yang sering digunakan, yang sering kita bok dulu. Yang sering digunakan itu adalah plan ya, atau radius ya guys ya. Di sini bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi, tapi 3 dimensi juga suka sering ya guys ya. Plan biasa kalau ada ukuran radius atau R30, R25, R dan seterusnya, itu adalah plan. Dia gunakan perintah plan.
kita klik, terus kalau udah klik plan terus R. Nah R itu dia buat mau ngasih ukurannya mau berapa gitu, ukuran plannya itu kita kasih ukurannya contoh 5. Bentar kita taruh ke sini ke sampingnya, kekecilan ya guys ya. Nah seperti inilah kita atau CTR takutnya nggak kelihatan. Plan terus R hasil 50, enter, klik di sini, enternya 2 kali ya guys ya. Nah ini seperti ini ya, radius ya berarti ya, radius tuh seperti ini radius dia. Terus kita ada musuh lain plan adalah chamfer ya guys ya. Chamfer itu sama kayak radius tapi dia sedikit kayak turunan gitu ya, turunan jalan. Chamfer itu kita gunakan chamfer di sini, chamfer di sini, chamfer sama kita klik dulu chamfer di sini. Terus kita kasih di sini taruh 20, enter dulu. Nah 2 kali enternya guys ya, baru seperti ini ya, hampir beda ya, beda dia chamfer kayak panjang segini, beda sama radius ya, seperti itu hasilnya. Ini sering digunakan ya guys ya, sering digunakan untuk 3 dimensi. Nah terus apalagi ya, kita samain lagi. Terus kita gunakan lens seperti ini, sama kayak gini. Terus pindahin ke bagian sini aja, kalau nggak masuk nggak apa-apa, kita gunakan ekstra. Yang tadi kan bisa ditaikin, kalau di sini kan nggak bisa ditaikin nih, kita harus di region dulu. Ada perintah yang selalu penting itu ya, kalau menurut saya penting, kita klik terus kita ekstra, enter. Nah di sini kan posisinya pengen dilebarin situ ya, dilebarin. Nah caranya gimana ngelebarin ini? Di ekstra dia nggak bisa ya guys ya, kalau di ekstra dia nggak bisa dilebarin dan nggak bisa dikeatasin. Contoh kita gunakan di sini namanya perintahnya prosolven. Di sini ya guys ya, bisa dilihat. Saya pelanin nih guys ya, soalnya saya bacanya kurang bagus untuk bahasa Inggrisnya. Jadi kita klik di sini seperti ini. Kita bisa dilebarin dan ke sesuai yang kita inginkan, atau mau ke mana, mau dihapus atau kalau kayak pengen dihapus seperti ini, pengen ngecilin atau pengen dihapus seperti ini ya. Dan seperti ini. Ini sangat penting ya guys ya untuk 3 dimensi. Sama kayak ekstra itu dia buat, tapi lebih bagusan ini ya Frozen ya, dari hampir sama sih bentuknya, cuma kalau ekstra dia nggak bisa bentukin ke kiri dan ke sana, ke kiri dan kanan ke atas seperti itu ya. Kalau di Frozen dia bisa mau ke atas, mau ke samping, dan mau dihilangin juga, dihilangin seperti ini. Dihilangin bisa nggak bisa ya guys ya, soalnya mentok seperti ini. Seperti itu ya guys ya untuk Frozen yang sering digunakan untuk 3 dimensi. Oke, itu dia ya guys penjelasan perintah 3 dimensi untuk pemula. Semoga bermanfaat videonya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini, saya juga masih belajar. Saya juga ini sering lihat kalau mode-mode kayak gini banyak di internet, di Google ya guys ya, cari aja perintah atau AutoCAD 3D PDF, nanti muncul ya untuk dipelajarinya. Cuma saya sering kalau saya masalah baca-baca itu saya nggak bisa ya guys ya, kalau materi itu saya sukanya praktek, nggak masuk otak kalau materi itu ya, itu aja ya guys ya. Semoga bermanfaat videonya, sampai jumpa kembali guys.